Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar pada pagi hari ini. Ayo anak-anak ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tadahkan tangannya, tekurkan kepala, kita berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan, anak-anak ibu dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan masih pelajaran 2, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Di mana pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenal nama-nama Allah. Ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Ibu harap anak-anak ibu semua masih mengingatnya. Nah, hari ini kita lanjut pada mengenal kitab-kitab Allah. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah 3.4 memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah diharapkan setelah pembelajaran jarak jauh nantinya, anak-anak ibu semua dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Ayo anak ibu semua coba perhatikan, ini gambar apa? Ya, ini adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci dari umat Islam. Kita wajib percaya kepada Al-Quran. Begitu juga kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Sehingga iman atau percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk salah satu dari rukun iman. Tepatnya rukun iman yang ketiga. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, kitab-kitab tersebut, terutama Al-Quran bagi kita penganut umat Islam, tentu menjadi petunjuk pedoman bagi kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan yang B, dalil beriman kepada kitab Allah. Nah, perintah untuk beriman kepada kitab Allah itu terdapat dalam surah An-Nisa, surat keempat, ayat 136. Nah, yuk anak-anak ibu semua kita baca surat An-Nisa. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, dari ayat ini jelas bagi kita diperintahkan untuk yakin, untuk percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, terutama Al-Qur'an.
Al-Quran karena kita sebagai umat Islam. Nah, kita tahu kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kemudian Zabur, terus Injil, kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Diturunkan pada kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Yang diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, yaitu di tanah Kan'an. Selanjutnya, yang ketiga, kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani, yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, anak-anak ibu semua pasti sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Ya, udah tahu ini. Nah, yaitu pada abad 6 Masehi di Mekkah. Nah, peristiwa diturunkannya ayat Al-Quran yang pertama sekali, maka itu disebut dengan peristiwa nuzul Quran. Nah, terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, yaitu di Mekkah. Nah, pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nah, anak-anak ibu ingat surat apa yang pertama kali diturunkan? Ya betul, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, dengan diturunkannya surat Al-Alaq 1 sampai 5, disitulah menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasulullah atau utusan Allah. Nah, pada tanggal berapa surat Al-Alaq itu diturunkan atau wahyu pertama diturunkan? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kita lanjut. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Diturunkan di Mekkah dan juga di Madinah selama lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, fungsi Al-Quran sebagai wahyu terakhir adalah untuk menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, Al-Quran ini juga berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmat bagi alam semesta. Nah, karena di dalam Al-Quran tersebut itu sudah lengkap semuanya. Tidak saja diajarkan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Nah, ini kita lanjut ya. Tapi juga diatur bagaimana akhlak terpuji kita terhadap sesama manusia. Nah, kemudian bagaimana kita berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, ini. Yang keempat, juga di dalam Al-Quran itu diatur bagaimana kita sayang atau berperilaku terpuji kepada diri kita sendiri. Nah, ini kita udah lanjut pada materi berikut. Nah, bahwa kitab-kitab Allah itu membawa ajaran atau akhlak terpuji. Ya, ada 4 akhlak terpuji yang kita pelajari hari ini. Nah, sesuai dengan gambar, yang pertama akhlak terpuji terhadap Allah. Ini contohnya. Ya, mengerjakan sholat atau mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Nah, yang kedua, akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Ini ada seorang teman yang terjatuh dari sepeda kemudian dibantu oleh teman yang lain. Nah, begitu juga banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa berperilaku terpuji, berakhlak terpuji terhadap hewan dan juga tumbuhan. Kita lihat ini seorang anak yang lagi menanam bunga.
Ya, berarti dia sayang terhadap tumbuhan, terhadap bunga. Begitu juga terhadap hewan. Nah, misalnya kita punya kucing peliharaan di rumah, tentu harus kita kasih makan, kita rawat. Nah, kemudian dalam Al-Quran kita juga diajarkan untuk berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Ini seorang anak yang tengah memotong kuku, ya, menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat Ibu ini, anak-anak Ibu semua dapat memahami. Oh iya, mengenai 4 kitab yang diturunkan Allah tadi, itu terkadang anak-anak Ibu salah dalam menentukan kitab dan juga rasul yang menerimanya. Nah, ingat ya, yang pertama tadi Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kita singkat, Tamu, berarti Taurat Musa. Yang kedua, Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, berarti Zabur, Zada. Nah, paham ya? Yang dua pertama ini yang sering terbalik. Tamu berarti Taurat Musa. Yang kedua Zada, Zabur, Daud. Yang ketiga Injil, Isa. 4 Al-Quran, Muhammad. Nah, itu pasti anak-anak Ibu sudah bisa. Nah, untuk latihan hari ini, ayo anak-anak Ibu semua, kerjakan latihan berikut. Ada 10 soal, dibuat soalnya, kemudian langsung diisi. Dan jangan lupa segera difoto dan dikirim ke WA Ibu Yeni ataupun ke siswa kelas PAI kita. Ibu tunggu ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan Ibu tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.